Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat belajar dari rumah. Bersama Ibu Novi, kita akan belajar bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai materinya, angka baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Terima kasih. Oke, materi berikutnya yaitu tentang struktur teks drama. Ada yang tahu tentang struktur teks drama? Oke, kita akan kupas tuntas tentang struktur teks drama. Nah, sebelumnya kalian silakan ambil buku catatan kalian, silakan dicatat apabila ada hal-hal yang penting. Pernahkah kalian membaca teks drama? Tentunya pernah ya. Di pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari tentang pengertian drama, unsur-unsurnya, sampai beberapa istilah tentang teks drama. Kali ini kita akan membedah tentang struktur dari teks drama itu sendiri. Oke, nanti kita akan bahas bersama-sama. Tentunya harus tetap menyimak dengan baik. Oke anak-anak, itu ada contoh teks drama yang Ibu ambil dari buku paket Bahasa Indonesia kelas 8. Silahkan disiapkan juga ya buku paketnya. Kompetensi dasar 3.16 yaitu menelaah karakteristik unsur dan kaidah kebahasaan dalam teks drama yang berbentuk naskah atau pentas. Nah, tujuan pembelajarannya mengidentifikasi karakteristik teks drama berdasarkan struktur dan kaidahnya, lalu menjelaskan cara menulis teks drama dan penyajiannya, dan yang terakhir memahami langkah-langkah pementasan drama. Yuk kita mulai saja. Sambil mengingat, masih ingatkah tentang drama? Atau masih ingatkah tentang istilah-istilah lain dari drama? Atau unsur-unsur dari teks drama itu sendiri? Ibu yakin pasti kalian sudah hafal. Karena apa? Karena kalian anak-anak hebat. Nah, pada pembelajaran kali ini kalian akan dibawa kepada istilah prolog, dialog, epilog. Ada yang tahu? Oke, kita bahas ya bersama-sama ya. Let's go. Oke, kita mulai saja ya anak-anak. Nah, di sana ada struktur teks drama. Jadi, drama itu bisa muncul ke hadapan kalian apabila drama tersebut memiliki struktur yang disusun secara sistematis atau secara berurutan. Nah, struktur itu hanya ada 3 saja, yaitu prolog, dialog, epilog. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Apa itu prolog? Nah, anak-anak, kemarin kalian sedikit ya sudah membahas tentang prolog. Nah, sebetulnya apa sih prolog itu? Jadi, prolog itu merupakan pembukaan atau peristiwa pendahuluan dalam sebuah drama atau sandiwara. Nah, bagian ini biasanya disampaikan oleh dalang untuk menjelaskan gambaran para pemain, kemudian ada gambaran latar dan sebagainya. Nah, jadi di prolog di sini itu biasanya pembukaan ya di awal teks drama itu sendiri atau di awal dari pementasan. Nah, biasanya dibuka oleh si dalang namanya. Oke, bisa ya? Paham ya anak-anak ya? Oke, kita lanjutkan untuk struktur yang kedua. Struktur yang kedua itu adanya dialog. Nah, jadi drama atau ciri-ciri drama yang paling utama itu yaitu memiliki dialog. Nah, apa itu dialog? Dialog itu merupakan media kiasan yang melibatkan tokoh-tokoh drama yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak manusia. Di antaranya ada problematika yang dihadapi oleh si tokoh dan cara manusia dapat menyelesaikan hidupnya. Nah, jadi Ibu ulangi lagi ya di sini ya, bahwa ciri utama dari teks drama itu harus memiliki dialog atau percakapan antar tokoh atau antar pemain. Nah, struktur yang terakhir itu adanya epilog. Ada yang tahu apa epilog? Ada pembukaan, pasti ada. Betul, ada akhir dari suatu
cerita atau pementasan. Nah, epilog itu adalah bagian terakhir dari sebuah drama yang berfungsi untuk menyampaikan intisari cerita atau menafsirkan maksud cerita oleh salah seorang aktor atau dalang pada akhir cerita. Nah, jadi epilog itu sebagai akhir dari sebuah pementasan, biasanya berisi intisari atau bisa berupa nasihat-nasihat ya. Oke, dari ketiga unsur di sini Ibu rasa semuanya paham ya anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan. Let's go. Nah, di sini Ibu akan membahas urutan peristiwa dalam dialog. Ya, struktur yang tadi ada dialog ya. Nah, ternyata dialog itu memiliki rentetan peristiwa atau memiliki urutan peristiwa. Yang pertama adanya orientasi. Apa maksudnya? Nah, orientasi ini yaitu bagian awal cerita yang menggambarkan situasi yang sedang, sudah, atau sedang terjadi. Nah, yang kedua adanya komplikasi. Nah, komplikasi ini berisi tentang konflik-konflik atau masalah ya, dan pengembangannya. Nah, bisa berupa gangguan-gangguan, halangan-halangan dalam mencapai tujuan, atau kekeliruan yang dialami tokoh utamanya. Nah, pada tahap ini pula dapat diketahui watak tokoh utamanya atau diketahui sifat tokoh utamanya. Nah, yang terakhir ada tahap resolusi, yaitu bagian klimaks dari drama itu sendiri. Bisa berupa babak akhir cerita yang menggambarkan penyelesaian atas konflik yang dialami para tokohnya. Nah, agar lebih jelasnya Ibu buatkan seperti ini ya pada gambar, silakan dilihat. Ada 3 struktur, prolog, dialog, dan juga epilog. Yang warna kuning adanya prolog, itu memperkenalkan atau adanya pengenalan tokoh, latar belakang cerita. Kemudian langsung larinya ke dialog. Apa aja yang terdapat pada dialog? Adanya orientasi, adanya komplikasi, dan juga resolusi. Dan yang terakhir itu adanya epilog. Apa maksudnya epilog? Adanya penutup, adanya akhir dari sebuah cerita. Nah, jadi ini akan memudahkan kalian semua ketika menghafal atau memahami tentang struktur dari teks drama itu sendiri. Oke, di akhir pembelajaran ada bonus ya. Bonusnya Ibu akan sedikit menjelaskan atau membedakan gitu ya antara dialog kemudian prolog. Nah, lihat di sana. Di sana ada contoh teks drama yang Ibu ambil dari buku paket kelas 8 halaman 215. Oke, yang di dalam buka kurung, ada juga yang di anak panah. Nah, kita mulai dari yang di anak panah di sana. Itu yang disebut dengan prolog. Yang seperti apa prolog? Itu berupa pembuka cerita. Biasanya disampaikannya oleh si dalang. Seperti apa? Kita baca ya. Pagi-pagi, suasana di kelas 9 SMP Sambo Indah cukup ramai. Bermacam-macam tingkah kegiatan mereka. Ada yang mengobrol, ada yang membaca buku, ada pula yang keluar masuk kelas. Nah, itu contoh dari prolog. Nah, sedangkan yang ada dalam buka kurung ya itu merupakan dialog antar tokoh. Di antaranya dialog si tokoh yang bernama Cahyo, ada dialog Bu Indati, ada dialog anak-anak, ada dialog Agra, dan masih banyak lagi tokoh. Oke, bisa ya membedakannya ya anak-anak? Alhamdulillahirabbil alamin, selesai. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan kalian. Apabila ada yang masih kurang jelas, boleh tulis ya di kolom komentar. Nanti kita jelaskan bersama-sama. Jangan lupa tetap semangat belajar dari rumah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi dari Ibu Novi.